akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah, kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa, maksudnya biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks itu. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi, untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri, sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia meminta. Mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Sholat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam ya. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia, tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat, kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal salih. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asmaul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidullaha, kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku minta. Awid Rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Contoh, Anda minta untuk dilapangkan rizki, sebut ya Allah, Allahnya dulu, Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah sang pemberi rizki. Anda belajar atau anak Anda belajar, ingin diberikan keluasan ilmu, ya Allah, ya Alim, pilih salah satu. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang menjadi baik, siapa yang bisa menghalanginya? Dan jangan pernah menyimpulkan ya, maaf,
Jangan pernah sekali-kali menyimpulkan ini kayaknya susah tobatnya, gak mungkin dapat rahmat Allah. Itu pasti bisikan setan. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang ia minta sekarang aku akan kabulkan sepanjang bermaslahat itu untuk hidupnya dunia akhirat. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama para pakar tafsir mengatakan kalau Anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status. Makan selesai. Buka mushaf, baca Quran, surah Yusuf, hilang kesedihan. Coba minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Perhatikan, kata Allah, nanti akan tiba waktu saya hadirkan gempa, bukan sekedar menghancurkan yang tinggi turun ke bawah. Kalau semua orang sudah abai dengan yang tinggi itu hancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah naik semua ke atas. Enggak, dikasih gempa 7,4 aja udah lari semua keluar. Ini kasih 7,4 aja itu sudah lupa dengan dunia. Dikumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ, dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan, dia nggak peduli, dia keluar. Ini baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia, dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter? Semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, memikirkan dunia nggak ada. Selesai Anda. Ya Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat dan fitrah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali, sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang aja di rumah jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran. Amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum menjadi ahli surga? Ya Allah, saya mengakui saya ini banyak salahnya. Hamba ini banyak maksiatnya ya Allah. Sedangkan hamba masih mengaku hambamu. Hamba berharap surgamu, hamba berharap pertemuan dengan Rasulullah, tapi hamba mengakui hamba banyak dosa. Maka Anda katakan kalau memang dalam sholat ini hamba pun masih membawa banyak dosa, ya Allah, dengan ampunanmu yang tanpa batas, mohon ampuni dosa hamba dan jauhkan dari hamba sejauh-jauhnya seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Hamba malu bertemu denganmu ya Allah dalam keburukan. Orang-orang yang dekat dengan Allah dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba, bukan gak gelisah, gak tenang, ada kegelisahan, cuma gak akan lama, balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah.